bakal selamatin sih pemain yang knock di tengah jalan. Betul banget, ini udah harus di-sacrifice aja. Dan Nuzi mendapatkan elimination pertama. Nuzi juga tercatat sebagai salah satu top eliminator di minggu kali ini. Dan ternyata pergerakan 6-8 yang cukup lambat, bahkan tadi terdistract oleh airdrop, membuat mereka sekarang berada dalam kondisi yang sangat-sangat tidak baik. Dan bahkan AUG vest level 3, helmet level 3 harganya jadi mahal karena dua player dari 6-8 harus pulang ke lobby. Iya, kata Infinity gantian. Tadi lu yang kejar-kejarin gua, Betul. sekarang gantian. Gue yang kejarin lu, tapi dari Infinity tentu mereka lewatin area jembatan tidak dibegal, malah dapetin target mereka. Itu udah bagus banget. Dan sekarang dari STI tampaknya nggak cuma lepas dari Infinity, GD pun punya angle yang cukup enak menembak ke arah mereka. Tausya nggak bisa gerak kemana-mana, bakal lontarkan granat juga oleh seorang Daybot. Star bakal memotong pergerakan dari seorang Tausya menuju ke arah Shaq, tidak membiarkan dia bergerak dengan bebas. Bonsu melontarkan granat dan Tausya knocked out KD, mensecure poin pertama mereka di game kali ini. Betul, menurut gua di game kali ini yang paling puas satu orang, Gotuni. Tadi kenapa? tertinggal di bagian jembatan karena benar-benar di gatekeep. Akhirnya kata dia gantian, betul-betul 6-8 sekarang yang dijagain dan tinggal menyisakan satu orang. Tapi kembali lagi, 6-8 dengan satu orang bukan berarti akhir. Karena tadi kita lihat juga bagaimana Booms dari Genshin Dogma bisa untuk mengejar placement yang lebih tinggi lagi. Apapun bisa terjadi. Namun kali ini pergerakan dari 6-8 ternyata bertemu dengan Reject. Baru gua bahas, memang Jinx Caster Iya. still happening kali ini. Dan langsung pulang ke lobby. Dan ini menjadi akhir game bagi 6-8. Setidaknya positif side-nya mereka istirahat duluan. Ya, mereka punya waktu untuk istirahat duluan, 100 poin pun dalam satu super weekend ya, bukan hasil terburuk. Tapi tentu mereka perlu step up kembali, STI apalagi banyak ekspektasi lah tentang tim-tim dari China. Tapi yang tadi lu bahas itu, meskipun dia tinggal sendirian, nggak boleh menyerah. Betul. Itu mental yang harus dipunya oleh semua pemain sih. Ya, apalagi kalau mau stepping up pro player ya, karena every points matter juga. Dan kita berbicara zona kali ini. Shifting ke arah bagian utara lagi dan lagi Nova. Dengan split jauhnya mereka udah langsung bisa melakukan calling lagi. Dan sepertinya Jimmy harus mendekat ke arah bagian kawan-kawannya. Karena memang puncak Bukit Kentang ternyata mereka kontrol. Dan kita tahu banget itu bukit yang sangat kuat untuk zona seperti ini. Namun GD di bagian selatan masih masuk zona. Tapi ingat, zona 3 itu adalah shifting. Namun ini di arrow trace terjadi. Tembakan demi tembakan dari Lord dan kawan-kawan, namun belum ada takedown yang terjadi. Lebih memilih objektif zona keduanya. Iya, gue baru mau ngomong GD harus naik ke atas ngambil rumah jamur. Tapi ternyata tim-tim lain pun sudah bergerak untuk menuju ke area tersebut. Tapi di lain sisi, dari R8T bakal bertemu kali ini di area pos-pos cool dengan lawannya MSC. Di mana MSC menemukan dua target langsung ditumbangkan kali ini. Tinggal mencari dua lagi. Jasper muter-muter through the smoke mencari target yang dia incar. Tapi belum ketemu dengan player yang lagi ngumpet di balik kendaraan. Tapi Anas tertangkap kali ini dan Anas di belakang ke arah lobby. Tampaknya Eriko Infinity Team langsung dipulangkan ke arah lobby secara rata oleh MSC dengan cukup cepat tanpa mendapatkan poin sama sekali. Iya, tadi memang Rico udah sulit banget ya. Namun MSC kali ini setelah mendapatkan seluruh player dari Rico, ada pergerakan dari Cryptic juga yang cukup cepat. Namun MSC langsung melakukan sebuah follow up juga. Bahkan ada sebuah upaya melakukan takedown dari bagian jendela, langsung ditembaki juga. Berarti masih ada beberapa player yang ditinggalkan di bagian high ground untuk melakukan sebuah tembakan. Namun Lazy Boy, Cook, Nate, Senkai pun demikian. Namun belum mengenai player-player dari MSC. Ini sulit banget. NC2 masih menjaga di bagian bawah. Sementara Ponzai ada di bagian atas. Smoke dilemparkan untuk membuat sebuah blinding vision agar Lazy Boy tidak kena. Tapi Lazy Boy, what happened? Nate-nya diakuk terlalu matang, justru memberikan knockdown ke arah dirinya sendiri. Marshall lempar tinggi ke arah bagian depan, terlalu lambat, harusnya meledak di bagian atas. Dan itu dia damage saja. Ponzai masih cukup aman untuk sementara waktu. Namun Ponzai turun ke arah teman-temannya. Mereka semua siap untuk bergabung di kompon ini dan melakukan pressure ke arah tim Cryptic. Tapi lihat, tim-tim lain sudah melakukan setup terlebih dahulu, tampaknya mempunyai keunggulan menghadapi tim-tim yang baru mulai masuk ke area ini dari DE. Itu pun sedang coba untuk mentahan pergerakan dari tim NGX, sedangkan dari El Chapo dipulangkan lobby oleh MSC. MSC tampak cukup nyayur pada game kali ini, langsung mengantongi 5 eliminasi, tapi itu nggak cukup. Mereka bakal lanjut lagi perang dengan tim CS yang tinggal menyisakan 3 player mereka. Granat dilontarkan, granat di cooking, tapi belum ada player yang tumbang oleh granat dari masing-masing tim yang dilontarkan. Betul banget, dan MSC kali ini udah mulai mendekat ke arah bagian compound. Dan dari Cryptic pun tahu ini tidak menjadi sebuah fight yang mudah bagi mereka. Langsung bergerak ke arah compound sebelahnya. Dan lagi-lagi terjadi stacking up di bagian apartemen. Ada beberapa utility namun tidak memberikan damage lagi karena memang sudah berbeda gedung. Di tempat lain, Game Secret
pun juga Nigma melakukan fight. Dan di bagian mini screen kita lihat juga ada pergerakan dari Genesis Dogma yang tadi berhasil untuk take down satu lawan. Berarti menandakan tempat tersebut menjadi sebuah tempat yang baik dan bahkan Stalwart take down. Kita pindah lagi ke arah sekitarnya dan sekarang Nigma dan juga tim Secret yang komit maju ke arah pertahanan Nigma Lord. Kali ini terlihat dari bagian belakang dan backstepnya berhasil dari Nigma misalkan 2 orang. Roduk Nate akan dilemparkan cukup matang ke arah bagian depan, tapi di sana kita masuk ke arah bagian depan menggantikan bagian weapon fast combat knockdown 3 menjadikan Freak the last man standing, not an easy way karena tim Secret maju as a unit. Freak masih melakukan sebuah nading juga ke arah bagiannya, tapi tim Secret tahu di mana kan letak player terakhir ini. Nate yang cukup matang meletup di sana tidak mengenai tim Secret. Freak 1v4 dan rata. Nigma Galaxy pulang ke lobby. Ya, tampaknya di awal-awal seperti yang gue prediksi Doge. Cukup banyak pemain yang dengan sangat pede tengah-tengah tabrak dan baru kita masuk ke menit ke-16. Sudah ada 14 player dipulangkan ke arah lobby dari 3 tim yang berbeda. Wah, ini sih benar-benar parah ya fight-nya. Tapi kali ini GD tertunduk lesu 2 player, 3 bahkan sepertinya kalau gua nggak salah lihat. Namun dari Stalwart pun 2 player yang bisa diselamatkan. Karena Pika kedatangan tamu baru, tamu yang tidak diundang. DRS Pika di sini juga rata. Pulang ke lobby kali ini untuk Stalwart juga. Iya, baru 16 menit. 4 tim udah pulang. Ini yang gue bilang Doge. Kalau gue jadi tim tanding, gue bakal ambil gambling. Dalam arti, gue bakal samakan aja polanya. Kayak PMPL saya, PMPL Indo, biarin yang lain ke tengah-tengah. Gue main defensif di pinggir-pinggir circle sampai late game. Oh my god, ini benar-benar expect the unexpected ya, karena unexpectedly perang terus terjadi. GD sedang melakukan reset situation. DRS please gak lihat, DRS please gak lihat Gyalzen lagi dan lagi Nima kali ini bahkan scouting ke arah bagian luar dan melihat seperti pergerakan dari GD yang sedang melakukan reset situation. Tapi Booms ditabrak di sana sangat jahat dari DRS. Booms udah ter-take down dan bahkan Nima udah dilepaskan ke arah bagian kiri. So ini situasi yang tidak terlalu baik bagi Genesis Dogma, tapi Nima itu dia balasannya, di-take down oleh Genesis Dogma. Tembakan ke arah bagian depan Gyalzen, no, palletnya habis. Tidak ada sebuah reload yang bisa dilakukan, tapi Satar dia langsung objektif zona. Ini juga sacrifice yang perlu untuk dilakukan karena GD butuh untuk masuk ke dalam zona dan meninggalkan di bagian belakang. Tapi 2 didapatkan. Daybot di sana tidak ingin mengambil kesempatan ini secara cuma-cuma, bahkan ter-take down lagi. DRS kali ini menyisakan Mafia Ninja, the last man standing, coba untuk menyelamatkan teman-temannya. Bahkan ada Xavier juga yang terus menembaki. Not a good situation untuk DRS, tapi Daybot pun di waktu yang sama sedang berusaha masuk ke dalam zona. Wolfie, iya, dia kayak udah gak pengen healing lagi sih. Dia bakal coba maju ke depan, pengen tumbangin pemain dari tim DRS dan coba dapetin poin sebanyak mungkin, tapi tidak bisa. Daybot nice try banget tumbangin pemain dari tim DRS. DRS, pertanyaan gua, kenapa mereka kayak gitu? Gue agak mempertanyakan sih, mereka sampai keluar zona, padahal mereka punya high ground advantage. betul, bisa langsung lurus saja tadi ya Flo ya. Iya, tapi mereka akhirnya memutuskan untuk turun ke bawah dan coba tabrakin. Tapi GD on the other side, 6 elim dikantongi, minimal 7 poin di game terakhir. It's okay menurut gue. It's okay, betul banget. Daybot udah harus pulang ke lobby. Satar berarti tadi ya menjadi last man standing yang langsung menuju ke arah bagian zona dengan bagi. Itu dia. Itu kalkulasi yang tidak mudah teman-teman semua. Memang ada sacrifice untuk bigger objective bisa kita katakan ya. Tapi memang last game ya kita bilang Doge. Betul. Semua tim tuh kayak pengen udah kelarin aja. Perang sampai habis udah. Dan DRS terlihat itu kalau mungkin game pertama, game kedua, bukan hal yang bakal dilakukan oleh tim manapun. Tapi karena game terakhir yang gue bilang, emosinya itu makin tinggi. Kadang mengalahkan logika. Wah, itu dia ya, emosinya benar-benar mengalahkan logika. Kalau kita sering dengar dari para orang tua kita ya, jangan ambil keputusan ketika sedang emosi, sedih, dan apalagi kalau nggak salah ada satu lagi. Tapi ini dia, karena memang udah last game juga, sekarang all out aja lah. Mungkin mau coba strategi ya silakan juga, karena bagaimanapun poin terakhir ini memang penting, tapi ada X-House juga mungkin capek dari mereka juga, jadi lebih baik untuk ya untuk persiapan lah di weekdays-nya. Tapi kita nggak bilang ya kalau poin terakhir ini nggak penting loh. Iya, ini ibaratnya akumulatif lah ya. Akumulatif poin, akumulatif juga fatigue atau kecapean juga di game terakhir. So, kita bakal enjoy di show kali ini dimana semua tim main dengan sangat pede. Tentu buat tim-tim lain pusing, buat penonton seru. Karena kita baru masukin zona-zona kelima, sudah tinggal 11 tim, 37 player yang tersisa. Kita nggak pernah ada waktu di mana tim nggak fight sama sekali. Betul banget, ini benar-benar perang di seluruh sisi. Bahkan Dead Eyes kali ini dan juga tim Secret udah mulai, dan MST lihat sampai tabrakan, sampai rebutan mereka untuk nge-end dan ternyata terjatuh
itu dengan tabrakan tadi. Lihat teman-teman, every second matters. Itu cuma beberapa detik, tapi impact dari kejadian itu buat satu player knockdown. Bahkan Travis kena knockdown juga dari tim Secret ini. What happened? Every edge, every corner of zone kali ini perang. Flo. Iya, ini biasanya kalau tim-tim mainnya tahan-tahanan defensif. Kalau game terakhir semuanya tuh ada lawan tembak hingga kita bakal lihat kayak ini tinggal 10 tim. Di zona kita yang kelima dan 34 player yang masih live. Ini 20 menit tapi chaos banget dari semua tim, mainnya pede banget. Wow, Satar lihat langsung ngacir ke arah bagian tengah zona karena memang mendengar fight dan bahkan Fredo nggak bisa mengalihkan pandangannya ke arah bagian Satar karena Xavier juga udah mulai bergerak. Satar dapat zona kali ini menunggu di bagian sana saja. Lamborghini agak pelan memang. Itu dia harus belajar personeling dulu ya biar cepat untuk gerakannya ke depan. Tapi Xavier yang bergerak terlebih dahulu justru ter-take down tidak dengan tim Secret tapi justru Dead Eyes kali ini. Iya, tampaknya kita bakal lihat dari tim DE cukup nyair juga. Tapi dari tim Secret dengan 2 pemain yang tersisa, ada Kid, ada Fredo, tidak akan berdiam begitu saja melihat tim-tim lain sudah mulai membuka tembakan. Tapi lihat, sebelah Secret ada 4 Rivals yang siap untuk menyantap tim-tim yang sudah tidak prima di pinggiran circle. Betul, karena For Rivals dari tadi di bagian timur laut mereka nggak ada lawan, mereka enak banget di bagian compound tersebut setelah berhasil mengusir sebelumnya Xavier ya, dan kali ini reject dengan Dead Eyes. Kali ini Dead Eyes yang melakukan get keep dan Nova yang sedari awal memang sudah dalam zona. Kali ini ada Derby China bertemu antara Nova dan Tong Jiabao. Tapi di belakang mereka juga ada seorang Mela yang mungkin bisa menangkap order yang begitu terbuka. Tapi lihat dari 4 Rivals pengen menyantap malah terkena knock juga, membuat mereka pertahanan terbuka. Lihat MSC dengan sangat sigap sudah mendekat ke arah tim 4 Rivals. Akankah mereka maju atau sementara nahan dulu nih? Wah, kalau lihat dari health point harusnya menahan terlebih dahulu, namun kita berpindah ke arah bagian reject. Lihat tabrakan lagi. Ini benar-benar udah sebuah gameplay yang kalkulasi, tetap kalkulasi. Tapi awareness kayaknya agak lag sedikit sih. Dan 4 elimination udah dapatkan oleh reject, masih mencari-cari dan on top di bagian bawah. Sekarang hanya menunggu aja. Yap, ini luar biasa banget permainan dari semua tim. Begitu agresif, begitu berani. Bahkan TJB sampai keluar blue zone mau nge-end lawannya. Tapi dari Nova dengan sangat sigap langsung merupakan player-player dari TJB. One by one, knock out, one by one. Mulai dipulangkan ke lobby. 8 tim tersisa, 21 player masih live. 20 bahkan sekarang. Betul, Satar sih ya sudah, saya legowo saja, diam saja. Karena memang udah tinggal 1 orang juga. Justru ini menjadi sebuah hal yang masih cukup baik. Namun Tong Jiabao justru rata dengan Nate dan juga tembakan ini justru kabar baik karena udah 2 poin dari Satar kali ini minimal secara placement dan udah masuk dalam zona. Dan lihat perang-perang terus terjadi, reject tembak arah bagian Nova. Ini benar-benar semua sisi sih, Flo. Yap, ini dari seorang Satar. Tinggal berharap tim lain tumbang terlebih dahulu, dan kayaknya nggak perlu terlalu berharap sih. Bakal kejadian, tim banyak banget berpulang bersamaan. Bahkan Jasper tidak melihat depannya ada yang lagi melakukan healing dan sama-sama tidak menyadari. Tapi dari MSC, Mas Ponzai juga bakal bertahan, spray down ke arah pemburu. What a nice spray dari Ponzai, menahan pergerakan dari 4 Rivals yang sekarang harus bergerak karena zona juga bergerak. Yo, what happened with this word? Ini benar-benar luar biasa banget. Ponzai memberikan nade, ada nade balasan juga dari 4 Rivals. Epi kali ini bahkan melempar nade ke bagian kanan dan Red yang melakukan sebuah finishing. Top 6 kali ini untuk Genesis Topman. Not a good, not a bad ending, tapi masih bisa untuk bertambah lagi placementnya karena MSC kali ini terdesak dan bahkan hanya menyisakan NC2 di bagian depan yang cukup prima. 4 Rivals akan mulai maju menuju ke arah bagian posisi bagian high ground depannya. Namun Jimmy kali ini juga harus mulai bertahan karena reject mulai masuk ke pertahanan mereka. Tapi lihat dari Star pun di map bersebelahan dengan on top. Lemparan granat dilontarkan, apakah bakal connect dan dapat targetnya. 1 elimination, 2 point placement tambahan bagi seorang Satar. Tapi lihat di kiri kanan depan belakang atas bawah semua sedang berperang kali ini. Memburu mengejar MSC dan ditumbangkan. Star is top 4. Top 4 kali ini dari seorang Satar dan reject kali ini mulai bergerak juga. Ter-take down 1 orang. Duelo udah cukup low HP juga. Ini mangsa Satar. Ini mangsa Satar. Satar ini bisa ditembak. Kita lihat ternyata Duelo masih bisa bergerak dan Nova kali ini masih cukup diuntungkan. Satar ini udah melihat Duelo dari mana. Yap, dia lagi bersabar. Dia berharap 4 Rivals jangan ke gua. Tolong menjauh. Satar, save the day. Kayaknya ganti-gantian nih GD ya. Iya. Save the day-nya ganti-gantian. Tadi boom, sekarang Satar. Yap, kita bakal lihat dari Satar seberapa jauh dia bisa
membawa harapan dari tim GD, harapan dari penonton Indonesia juga. Betul, dan Nova sepertinya lebih melebar lagi pergerakannya, tapi For Rivals mendengar ada suara bagi di bagian atas, ada reset situation terlebih dahulu, lihat zona 7 ke arah mana, karena menurut gua ini akan menentukan endgame-nya akan ke endgame For Rivals atau Nova atau justru Satar ataupun Duelo sebagai the last man standing dari masing-masing Yap. timnya. Ini kalau Varivals tabrakin Nova, ada chance GD bisa jikan. Betul. Oh Yo. yes, Satar bakal langsung lempar molotov ke arah Duelo. Apakah connect? Ternyata kurang dikit karena kendaraannya menghalangi api untuk kembali menyebar ya ke arah seorang Duelo. Jimmy sudah melihat sebuah kaki, Oh tetapi no, nice try. Nice try. 15 poin dikantongi oleh tim GD Satar, save the day. Yo, what a close game tadi dari Satar, luar biasa banget. Namun For Rival sepertinya dengan adanya eliminated player di bagian depan mereka, pemburu langsung masuk ke bagian dalam zone, dan itu adalah gerakan yang cukup baik. Namun stun grenade dilemparkan, namun ada sebuah pohon jadi tidak akan membuat pemburu buta. Namun di bagian belakang Duelo destroy the game. Duelo mimpi buruk bagi For Rivals karena pemburu yang sedianya udah melakukan sebuah setup justru sekarang ter-take down. That's the worst possibility Iya. ketika ada red gameplay ya. Betul, tapi dari Duelo nyesel. Harusnya gua nggak nembak kalau tau dicuri. Betul, iya juga. Tapi dari Duelo dengan ketahuannya posisi dia, kali ini bakal langsung dimajuin juga oleh Order dengan backup dari seorang Jimmy, membuat Duelo benar-benar tertekan habis. Ternyata dari Nova tidak mengapresiasi Duelo, Betul. mengganggu fight-nya. Betul banget, udah dapat steal elimination, digangguin juga duelonya ya. Harusnya Benar. apresiasi. Betul. Thank you Duelo, gue biarin lu hidup, Iya. gangguin Rival dulu. Betul, tapi duelo sekarang terbuka banget, dan ya itu dia Jimmy, another elimination 12. Kali ini sudah dibukukan 3-on-3 situation, Nova or For Rivals kali ini. Yes, high ground dipegang oleh Nova, tapi dari bagian low ground terus dijepit oleh Forivals. Forivals menemukan posisi seorang Order, dilontarkan granatnya, apakah bakal connect, dan ternyata belum sampai tumbang. Apple bakal one situation dengan seorang Order pun mengambil bagian high ground advantage dan langsung menumbangkan Apple. Order 5 eliminasi, Nova 12 eliminasi. Luar biasa banget, tapi Epi ini bisa menjadi sebuah jangkar baru. Namun Nate dilemparkan ke arah bagian depan, meletup di sana. Namun QCL udah bergerak ke arah bagian belakang dari batunya Epi. Ini justru memberikan sebuah trajectory dari Nate-nya. Jimmy seperti udah melihat, Jimmy ternyata belum melihat, ada jump shot lagi. Itu dia terlihat ternyata. For Rivals hanya menyisakan Red, the last man standing. Nova mengganas kali ini mencari yang terakhir. Dimeledakkan mobil, and that's it. Winner, chicken dinner, Nova. Close Super Weekend 1 dengan chicken dinner 7-9-15 poin elimination. 30 poin masuk kantong tim Nova, dan Nova menutup Super Weekend pertama mereka dengan hasil yang begitu manis di terakhir-terakhir ya. What happened di Angel terakhir?